Waktu itu gimana sih? Ampun, ampun. Tapi Ya, waktu itu gimana? Waktu apa yang dipikirkan, dirasakan saat itu agak malu-malu nggak kan kalau kita ngobrol dengan ya, Pak Tom ini orangnya sangat berwibawa sekali. Tiba-tiba ada yang request minta tolong dong Pak Anies, Om Tom bilang RWR gitu. RAWR. RAWR. Ya, ini pelajaran buat saya juga, ya Mbak Tisa. Jadi gimana pun juga, meskipun misalnya saya mau teknokrat, saya mau fokus kepada kebijakan, ya kan? Kita harus bisa berkomunikasi dengan publik. Ya, publik harus bisa percaya dengan kita. Publik harus bisa apa menerima kita. Ya. Dan cara terbaiknya adalah dengan berinteraksi dengan eh, tentunya tanya jawab, tapi juga dengan melayani. Jadi pelayan publik ternyata bukan hanya melayani dari segi kebijakan atau program, ya kan, dan sebagainya, pencarian anggaran, tapi ternyata satu pelajaran bagi saya juga harus melayani secara komunikasi. Ya, jadi tidak cukup kita mengambil keputusan yang benar dan baik, kita membuat kebijakan yang baik, yang bagus, yang hasilnya bagus, itu tidak cukup. Apalagi di era sekarang ya, era media sosial, kita juga harus pandai berkomunikasi. Ya. Selain pandai berkomunikasi, selain lebih dekat kepada masyarakat, mungkin juga kepada Gen Z, apa sih strategi yang dilakukan seorang Pak Tom Lembong untuk memenangkan Anies? Siap. Jadi yang pertama, yang sebetulnya bibit-bibit konsep ini sudah mulai dari 2-3 tahun yang lalu. Di saat kan sudah mulai ada wacana untuk Pak Anies nyapres suatu hari, ya entah kapan, ya kan. Tentunya beliau menghormati komitmen 5 tahun di DKI Jakarta, tapi wacana bahwa beliau berkelas untuk berpotensi nyapres kan sudah ada, ya. Nah itu udah mulai diskusi. Andai kata nyapres, kira-kira kampanye seperti apa, ya yang cocok. Nah salah satu wacananya adalah kampanye yang belum pernah dilakukan di Indonesia sepanjang ini, yaitu kampanye berbasis gagasan. Ya, di mana capres, cawapres itu keliling bukan dengan konser, dengan pasar malam, dengan pidato-pidato yang merdeka saja, ya kan, atau normatif, kita harus jamin keadilan bagi semua, ya kan, tapi spesifik ke kebijakan, ke gagasan, ke solusi konkret, ya kan, ke ide-ide, kemudian juga interaktif dengan pemilih, ya itu sudah mulai waktu itu, dan banyak yang mempertanyakan apakah masyarakat kita udah siap untuk sebuah kampanye yang berbasis gagasan, ya. Dan itulah yang melahirkan format kampanye seperti Desak Anies, Slepet Imin, Locker Room Timnas, ya bagi kami Captain Co-Captain, di mana kita terbuka, langsung berinteraksi dengan masyarakat. Mereka boleh tanya apa saja, dengan cara apa saja, ya, dan kita harus bisa menjawab, ya, dengan pengetahuan, dengan ilmu, dengan nurani, ya. Dan syukur kelihatannya respons masyarakat luar biasa. Dan itu yang saya istilahkan, ini strategi ini sebenarnya sebuah pertaruhan. Ya. Kita mempertaruhkan bahwa pemilih zaman sekarang itu jauh lebih cerdas daripada yang dibayangkan oleh politisi kita selama ini. Ya. Saya suka bilang bahwa generasi muda, terutama yang saat ini, itu generasi yang paling terdidik dalam sejarah Republik. Kenapa? Karena mereka dari usia muda sudah mengkonsumsi konten yang sebenarnya sifatnya global. Ya, apakah itu di YouTube, apakah itu di Instagram, apakah sekarang itu di TikTok, itu kan kontennya banyak kan yang berbahasa Inggris. Ya mungkin ada teks terjemahannya, ya, tapi kontennya global. Apakah dari Amerika, apakah dari Jepang, apakah dari Korea, Australia, ya, Singapura. Jadi ini generasi yang paling global, yang wawasannya paling luas, ya. Jadi terlepas apakah hanya tanda kutip hanya lulusan SD atau tanda kutip hanya lulusan SMP, kaum muda sekarang sangat-sangat berpengetahuan dan punya wawasan yang global. Apakah itu juga alasan kenapa akhir-akhir ini kalau kita lihat Pak Tom, Pak Anies, dan juga Caimin rajin live TikTok? Itu salah satu caranya. Rasanya itu di abad ke-21 ya. Itu seperti keliling
pintu ke pintu. Ya, jadi kalau di abad ke-19 itu pemimpin atau politikus ya, politisi itu dari pintu ke pintu, ya kan, terus mungkin bagi-bagi pamflet, bagi-bagi kertas dengan gagasan kebijakan, ya kan, terus tulis editorial di koran, ya kan. Kayaknya zaman sekarang ya live di TikTok, di Instagram, di Twitter atau sekarang X ya, dan berinteraksi langsung itu satu dimensi ya. Tentunya editorial di koran masih ada, tentunya wawancara media TV dan media cetak tetap ada, tapi kelihatannya ini suatu dimensi baru ya, yang memperkaya interaksi para kalangan politik dengan pemilih konstituennya. Dan itu kayaknya works ya Pak ya? Memang sudah zamannya ya, jadi kita sekedar menyesuaikan dengan zaman ya, perasaan saya, dan syukur kita sanggup. Tapi saya kira masyarakat sangat wajar menuntut itu. Ya, di era sekarang nggak bisa lagi berlindung di belakang jubir gitu ya? Borderless, sudah tidak ada dinding-dinding, ya kan, tidak ada sekatan di dunia internet itu praktis nggak ada rahasia kan, ya. Jadi ya wajarlah kalau masyarakat menuntut ya. Tadi kita udah dengar gimana ceritanya akhirnya Pak Tom bisa terpilih menjadi co-kapten Timnas Amin. Tapi kita juga penasaran bagaimana bisa terjalin kedekatan dan kepercayaan antara Pak Anies dan juga Pak Tom. Karena kan sebenarnya Pak Tom ini menteri di kabinet di kabinet Joko Widodo, Menteri Perdagangan, kemudian Kepala BKPM, dan juga seorang profesional sebelumnya, seorang bankir yang akhirnya pulang ke tanah air kemudian mau mengemban amanah tertentu. Bagaimana kedekatannya dan apa saja mungkin yang menjadi masukan-masukan bagi calon presiden nomor urut 1? Kita akan bahas nanti. Usaha jeda berikut, kami kembali sesaat lagi.